Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Kembali lagi bersama kami di Live Dialog Istimewa RBTV edisi hari ini Selasa 28 Juli 2020. Dan pemirsa sangat berbahagia ya pada malam hari ini karena tema kita cukup menarik nih karena kita akan menyambut yang namanya Idul Adha. Dan sesuai dengan tema kita pada hari ini yaitu menyambut Idul Adha 1441 Hijriah. Seperti yang kita ketahui pemirsa bahwa Idul Adha ini merupakan hari raya kurban yang sangat ditunggu oleh umat muslim di seluruh dunia tentunya ya, termasuk di Bengkulu juga pun ini akan menyambut Idul Adha yang nantinya bakal tinggal menghitung hari saja nih, dan persiapan-persiapan yang mungkin sudah dilakukan seperti mempersiapkan ibadah, apakah nanti kita bisa melaksanakan ibadah seperti biasa di masjidkah ataupun di rumahkah. Nah, nanti kita bakal membahas tentunya bersama dengan narasumber kita pada malam hari ini. Zani sudah kedatangan di sebelah Zani sudah ada Bapak Dr. Andes Haji Bustasar MPD sebagai Kepala Kantor Wilayah Kemenak Provinsi Bengkulu. Mungkin ini Zani ingin menyapa dulu Bapak Bustasar. Halo, selamat malam Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Di mana kabarnya Pak Bustasar? Alhamdulillah dalam kondisi sehat walafiat. Iya, ini kita sudah bertemu nih di dialog istimewa ya Pak yang ingin menyambut Idul Adha nih. Idul Tentunya Adha. di tahun ini mungkin sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya ya Pak Bustasar. Iya, Karena betul. di tahun ini kita semuanya di seluruh dunia bahkan di Indonesia dan di Bengkulu sendiri kita masih survive nih, kita masih berusaha untuk berjuang di tengah pandemi COVID-19 saat ini yang mungkin masih berjuang ya Pak di tengah new normal, tapi kita tetap menjalankan yang namanya ibadah dan juga kembali ke aktivitas seperti biasa, namun tetap mengikuti yang namanya protokol kesehatan. Itu yang wajib sekali untuk diperhatikan ya pemirsa. Dan ya ini tanpa mengurangi kegembiraan juga pemirsa, seluruh umat muslim akan menyambut yang namanya Idul Adha, hari raya kurban di seluruh dunia dan juga termasuk di Provinsi Bengkulu. Nah, ini mungkin Zani ingin langsung menanyakan nih saja di Pak Bustasar mengenai tepatnya kapan hari raya Idul Adha akan dilaksanakan. Terima kasih Adinda. Idul Adha akan kita laksanakan pada tanggal 31 Juli. 31 Juli. 10 Zulhijjah. Dan penetapan itu berdasarkan sidang isbat di Kementerian Agama. Setelah dilaksanakan di 34 provinsi, itu ru'yatul hilal, melihat bulan pada jam 18:09. Kita di Provinsi Bengkulu juga sudah melaksanakan hal itu bersama dengan Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama, dan majelis Ormas Islam, NU Muhammadiyah dan Nahdlatul dan Majelis Ulama Indonesia. Kita lihat secara bersama-sama, ternyata pada hari itu kita belum dapat melihat bulan dalam posisi derajat. Nah, sehingga kita laporkan ke Jakarta, disaksikan oleh Pengadilan Agama bahwa kita belum dapat melihat bulan. Nah, sehingga berdasarkan laporan dari 34 provinsi itu dijadikan pertimbangan oleh Pak Menteri Agama melaksanakan sidang isbat dan diputuskan 10 Zulhijjah bertepatan dengan 31 Juli. Dilaksanakan sholat Idul Adha 1441 Hijriah, insya Allah. Insya Allah ya. Jadi sudah ditetapkan ya Pak Bustasar ya bahwa hari raya Idul Adha nanti akan dilaksanakan pada 31 Juli 2020 atau tepatnya pada hari Jumat ini ya Pak Bustasar ya? Insya Allah Jumat depan akan dilaksanakan sholat Idul Adha serentak di Provinsi Bengkulu dan Indonesia. Oh baik. Nah, tentu kita akan menghimbau kepada seluruh masyarakat Muslim untuk bersiap-siap, siapkan diri, siapkan niat, siapkan mental untuk mengikuti kegiatan
sholat Idul Adha itu. Baik. Ini untuk tadi sudah dilakukan yang namanya sidang isbat ya Pak ya, untuk menentukan hari raya Idul Adha khususnya di 2020 ini. Nah, apakah ada himbauan khusus nih Pak dari Kementerian Agama Republik Indonesia sendiri, karena yang seperti kita ketahui ya pemirsa dan juga Pak Bustasar sendiri, bahwa tahun ini hari rayanya sangat berbeda nih karena kita di tengah new normal dan juga COVID-19. Nah, itu seperti apa Pak himbauan dari Kementerian Agama? Dari Kementerian Agama menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dan Bengkulu khususnya Muslim, dihimbau untuk senantiasa laksanakan ibadah. Mudah-mudahan dengan melaksanakan ibadah masyarakat kita di Bengkulu, virus corona itu terangkat dari bumi Rafflesia. Itu yang kita inginkan dengan doanya umat Muslim saat melaksanakan sholat Idul Adha itu. Yang kedua, tetap berpegang teguh kepada protokol kesehatan, baik social distancing, physical distancing, maupun kita berharap kepada seluruh masyarakat Bengkulu yang mau melaksanakan sholat Idul Adha, bawalah sejadah dari rumah masing-masing. Yang kedua, jangan lupa membawa hand sanitizer sendiri masing-masing. Nah, yang ketiga, tetaplah pakai masker waktu sholat. Nah, yang keempat, jaga jarak. Jaga jarak ini penting. Nah, inilah yang perlu kami himbau kepada seluruh masyarakat agar tidak menjadi klaster kedua berkembangnya virus corona di Provinsi Bengkulu. Harapan kami jangan pelaksanaan ibadah ini menjadi terganggu, ternodai akibat dari berkembangnya virus corona. Ulah masyarakat kita yang tidak berpegang teguh terhadap protokol kesehatan. Itulah himbauan kami. Ya, karena ini kita niatnya ibadah. Ya, betul. Ya, dan juga tadi pemirsa yang sudah dinyatakan kepada Pak Bustasar, kepada pemirsa Jumah, dan untuk masyarakat khususnya yang ingin melaksanakan sholat Idul Adha nantinya itu harus mengikuti namanya protokol kesehatan ya Pak ya. Dari yang namanya membawa sejadah sendiri dari rumah, lalu mengenakan masker dan menerapkan yang namanya physical distancing, itu adalah yang sangat penting. Nah, ini berarti sudah dibolehkan ya Pak Bustasar ya untuk umat Muslim melaksanakan sholat Idul Adha, karena kalau misal kita bandingkan dengan sholat Idul Fitri yang kemarin itu tidak adanya sholat Idul Fitri secara berjamaah di masjid. Berarti di Idul Adha ini nanti umat Muslim boleh melaksanakan sholat di masjid gitu. Ya, berdasarkan surat edaran Menteri Agama nomor 15 tahun 2020, memang seluruh rumah ibadah dibolehkan untuk melaksanakan ibadah. Tapi tetap berpedoman kepada protokol kesehatan. Sehingga kalau kita masyarakat Muslim berpedoman terus-menerus dengan protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan dan sebagainya, itu perkembangan virus corona di Bengkulu itu akan pasti berkurang. Pasti berkurang. Tapi bukan hanya rumah ibadah, himbauan kita untuk di setiap momen kegiatan jaga jarak, itu yang penting. Pakai masker. Itu Benda. Oke, jadi yang paling penting itu adalah menerapkan yang namanya protokol kesehatan ya Pak ya. Itu di setiap aktivitas ya, tidak hanya harus ibadah saja ya Pak Bustasar ya, tapi juga di setiap aktivitas kita wajib sekali pemirsa untuk yang namanya menerapkan protokol kesehatan, dari yang tadi menggunakan masker dan juga physical distancing. Berarti pada saat sholat itu ada bagaimana itu Pak Bustasar untuk pengaturan saf ataupun jarak antara jemaah lainnya? Ya, kita tetap menghimbau dari Kemenak Kabupaten Kota, kita sudah himbau, para KUA kami juga mengimbau, para penyuluh kami juga mengimbau. Dalam sholat sebaiknya sih memang harus rapatkan saf. Tapi dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, kita ikuti aturan dan petunjuk protokol kesehatan ini dulu. Jaga jarak dulu. Jarak minimal 1 meter, kalau bisa 1,5 meter, terus berjarak lah, sehingga peluang untuk berkembangnya virus corona ini tidak terjadi di Bengkulu. Jadi
kami berharap kepada seluruh masyarakat di Bengkulu, khususnya Muslim, marilah kita tunaikan sholat Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah ini pada tanggal 31 besok, hari Jumat. Ini adalah Idul Adha Akbar, karena 2 khutbah pada hari itu. Karena kan nanti siangnya Jumat lagi. Hari Jumat. Itu satu keistimewaan bagi kita. Mudah-mudahan dengan Idul Adha tahun 1441 Hijriah ini dapat mengangkat virus corona dari bumi Rafflesia. Inilah harapan kita. Betul sekali. Ya, karena hari Jumat juga merupakan hari yang baik ya Pak ya bagi sangat umat Muslim, dan baik. ini juga merupakan suatu keistimewaan pemirsa yang betul sekali yang dibilang oleh Pak Busasar tadi. Meskipun di tengah pandemi COVID-19 saat ini, yang penting adalah kita ingin melaksanakan niatnya adalah ibadah ya Pak Busasar. Iya, betul. Ibadah dan juga berdoa agar semoga pandemi COVID-19 saat ini akan segera bisa teratasi dan juga kita bisa tidak menimbulkan namanya klaster baru. Betul sekali. Dan tetap pemirsa, saat Anda ingin melaksanakan sholat Idul Adha di masjid bersama dengan keluarga, tetap untuk menerapkan yang namanya protokol kesehatan tadi ya. Yang pertama adalah menggunakan masker, bawa sejadah dari rumah, ataupun berwudu juga boleh dari rumah. Berwudu juga dari rumah. Sebaiknya begitu memang. Baik. Kita berwudu dari rumah, kita berangkat ke masjid atau ke lapangan, tempat-tempat yang telah tersedia untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Kita datang ya sebaiknya secepatnya. Jam 6.30 kita sudah berangkat menuju tempat sholat. Dan harapan kita kepada seluruh para imam maupun khatib Hari Raya Idul Adha itu, ya kita usahakan waktunya lebih pendek, bacaannya lebih pendek, ayatnya lebih pendek, waktunya juga lebih pendek. Karena apa? Agar kita tidak terlalu lama berkumpul bersama, sehingga peluang-peluang untuk berkembangnya virus itu betul-betul kita tiadakan. Iya, betul sekali. Ini karena kita juga harus beradaptasi juga ya Pak Busasar, ya, meskipun kita melaksanakan ibadah, tapi kita tetap beradaptasi dengan situasi saat ini di tengah pandemi COVID-19, apalagi sekarang sudah new normal ya, artinya kembali ke aktivitas seperti biasa, tapi tetap dengan mengikuti protokol kesehatan. Nah, ini untuk sholat Idul Adha se-Provinsi Bengkulu ini Pak Busasar, apakah ada beberapa titik yang telah ditetapkan nih? Kita memang memperbolehkan semua masjid dan lingkungan atau masyarakat. Mungkin ada yang di lapangan, kalau dia mau di lapangan silahkan. Ada yang mau di masjid silahkan. Ada yang mau di musala juga disilahkan. Yang penting cuma protokol kesehatan itu diindahkan. Tadi sudah kita sampaikan bahwa kepada seluruh masyarakat sebaiknya beruduk dulu dari rumah, jam 6.30 baru berangkat ke tempat sholat kita, ke lapangan atau masjid dan sebagainya, dan bawalah sejadah masing-masing. Kalau bisa ditambah dengan hand sanitizer dibawa juga, kan ada botol yang kecil tuh. Dan seterusnya duduklah pada posisi sholat kita, jagalah jarak kita masing-masing kiri kanan, dan laksanakanlah ibadah sholat Idul Adha kita dengan baik, dan marilah kita berdoa bersama agar virus ini cepat berlalu. Itu Dina. Jadi itu adalah merupakan harapan bagi kita semua nih Pak Busasar ya, bahwa agar pandemi COVID-19 saat ini akan segera berakhir, dan tentunya pemirsa kita harus optimisnya tetap menjalankan nama protokol kesehatan. Jangan lupa nih yang seperti Pak Busasar bilang tadi, kalau bisa untuk berwudu dari rumah dan membawa hand sanitizer, itu yang sangat penting nih, tetap beradaptasi di tengah pandemi COVID-19 saat ini untuk melaksanakan ibadah. Nah, untuk Bapak sendiri Pak, apakah ada rencana nih kalau untuk sholat Idul Adha bersama keluarga nanti di mana Pak ini akan melaksanakan sholatnya? Biasanya kami jajaran Kanwil Agama Provinsi Bengkulu itu sudah sepakat, sudah kompromi dengan pihak pemerintah daerah Provinsi Bengkulu, kita laksanakan di Baitul Izzah. Di Baitul Izzah. Karena di mana Pak Gubernur melaksanakan, kita di situ. Jadi teman-teman kami dari Kanwil Agama Bengkulu sudah membantu menyiapkan sarana ibadah, tempat-tempat ibadah. Jadi sudah kerjasama kita. Jadi jajaran Kanwil Agama akan berada di provinsi, termasuk di kabupaten kota. Baik. Jadi pelaksanaan Idul Adha di Baitul Izzah nanti itu akan bergabung dengan Forkopimda Provinsi, Pak Gubernur, Kapolda, dan juga Kajati lainnya Pak ya? Baik. Itu
tapi tetap dilaksanakan protokol kesehatan ya Pak? Makanya Protokol kesehatan itu tetap. Tetap ya. Itu dilaksanakan oleh PHBI. Apa itu? PHBI itu satu kesatuan bersama pemerintah daerah dengan Kanwil Agama Bengkulu. Ketua PHBI kita itu adalah sekretaris daerah. Kami sebagai wakil ketua. Ya, ini tetap tidak mengurangi antusias kita ya Pak ya untuk melaksanakan sholat Idul Adha nanti 31 Juli 2020 atau tepatnya hari Jumat ini Jumat depan. Iya betul. Jumat depan. Dan tentunya ini sangat ditunggu oleh umat muslim di seluruh dunia pemirsa, khususnya di Provinsi Bengkulu, karena jika kita bandingkan dengan sholat Idul Fitri yang lalu kemarin, kita tidak bisa melaksanakan sholat di masjid ya Pak ya, karena masih adanya untuk dijaga kekhawatiran. PSBB juga ya Pak, dan juga kekhawatiran terhadap pandemi COVID-19. Namun di tengah new normal saat ini kita berusaha lagi untuk melaksanakan ibadah, namun tetap dengan Pak Bu Sasar bilang tadi betul sekali untuk melaksanakan protokol kesehatan yang sangat wajib diikuti oleh seluruh jemaah. Dan juga ini Pak Bu Sasar, untuk open house-nya ini biasanya kan adalah tradisi yang sangat ditunggu-tunggu nih ya untuk Idul Fitri maupun Idul Adha. Ini apakah boleh juga untuk dilaksanakan atau tidak boleh Pak, seperti dengan Idul Fitri tahun yang kemarin? Terkait dengan open house, memang sudah satu kelaziman dilaksanakan oleh pemerintah, baik gubernur maupun Kanwil Agama. Tapi pada tahun ini open house ditiadakan. Karena kalau open house akan mengumpulkan massa, akan mengumpulkan para keluarga-keluarga kita, sehingga itu melanggar dari social distancing tadi, physical distancing tadi, jaga jaraknya itu tidak ada. Akhirnya nanti menjadi klaster yang ketiga pula itu muncul. Jadi open house di semua jajaran, baik gubernur maupun terutama di kantor wilayah Kementerian Agama Bengkulu itu kita tiadakan. Kita tiadakan. Silahkan aja open house, mungkin melalui virtual meeting, Zoom, atau virtual meeting untuk open house, cukup di rumah masing-masing kan. Jadi hubungan silaturahmi kita itu tetap terjaga. Kita menggunakan media virtual meeting kita. Jadi teman-teman kita bisa berdiskusi juga dengan kita, bisa ngomong juga dengan kita, cuma tidak bisa bertatap muka secara lazim yang pernah kita laksanakan. Pada waktu bebas masa lalu, kita kan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersilaturahmi, memperbaiki hubungan silaturahmi di antara kita, jawatan Kanwil Agama Bengkulu. Tetapi untuk tahun ini kita tiadakan dulu demi menjaga kesehatan kita, agar kita jangan terpapar oleh virus corona ini. Itu. Yang kedua, kami ingin mengimbau kepada seluruh jajaran Kanwil Agama bahwa tahun ini kita tidak melaksanakan open house. Laksanakan open house melalui virtual meeting. Itu. Baik, ini juga tadi tidak diadakannya open house itu agar tidak menambah klaster baru, dan ya ini menerapkan physical distancing tadi ya Pak Bu bilang tadi. Ya betul sekali, ini karena juga mungkin open house ini merupakan tradisi yang sering dilakukan ya Pak ya untuk menyambut hari raya, khususnya hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha, dan Jumat ini nanti kita bakal melaksanakan yang namanya hari raya Idul Adha atau hari raya kurban ya, sangat ditunggu oleh umat muslim di seluruh dunia. Dan juga seperti Pak Bu Sasar bilang tadi, betul sekali, untuk kita mulai memanfaatkan teknologi ya Pak ya, seperti Zoom meeting dan bersilaturahmi dengan keluarga menggunakan aplikasi Zoom nih yang bisa di download di smartphone kita, dan juga ini bisa bertegur sapa dengan kerabat ataupun keluarga yang jauh juga. Iya betul. Tapi dalam menyongsong hari raya kurban kita, hari Jumat besok, kita umat muslim di Provinsi Bengkulu kami himbau kita tetap optimis. Betul sekali ya. Karena sebuah virus itu juga ciptaan Allah. Itu kita angkat melalui doa bersama di setiap masjid, di setiap lapangan, selesai kita melaksanakan
sholat Idul Adha itu. Kalau kita semuanya sudah berdoa, bukan hanya Bengkulu dan Indonesia mungkin, virus itu diangkat Allah. Allah yang bisa mengangkatnya. Allah yang bisa merubah situasi ini. Betul. Kita tidak akan berdaya menghadapi virus ini sebenarnya. Kalau Allah menghendaki, kita tidak bisa menolak. Betul. Tapi Allah sayang kepada kita, kepada umat Muslim yang ada di Provinsi Bengkulu. Allah itu masih sayang kepada kita. Marilah kesayangan Allah ini kita manfaatkan, laksanakan ibadah itu dengan tulus dan ikhlas, kita melaksanakan korban juga nanti. Dengan itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauhkan kita dari bencana musibah virus corona. Itu aja. Ini betul sekali, Ya. karena virus ini tentunya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Iya, Pak ya. Dan iya. ini Allah Subhanahu wa Ta'ala juga yang bisa untuk menghilangkan atau menghindarkan, tentunya ini tetap dilaksanakan doa bersama ya Pak ya, khususnya di hari raya Hari nanti. raya kurban Iya. itu. Di doa bersama. Dan ini untuk mengatasi kekhawatiran masyarakat ini Pak, mungkin dari Kak Kanwil sendiri, bagaimana nih untuk mengatasi kekhawatiran masyarakat yang mungkin masih sedikit panik nih di tengah pandemi COVID-19 saat ini, di tengah banyaknya kasus positif yang mulai bermunculan, dan juga tidak sedikit juga kasus positif yang juga sembuh ini. Ini juga berarti adalah adanya kuasa Tuhan dalam menentukan apakah virus ini bisa disembuhkan atau tidak. Begini, memang manusia kita selalu diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keimanan kita itu diuji oleh Allah. Iya. Bisa kekurangan harta, bisa sebuah bencana penyakit ini, wabah penyakit ini, wabah corona, bisa berbagai kesulitan-kesulitan lain. Itu ujian Allah kepada kita. Dan kita harus optimis bahwa kita akan diselamatkan oleh Allah. Optimis bahwa kita sehat. Bahwa kita punya peluang untuk disayangi oleh Allah. Bahwa kita berpeluang diterima amal ibadah kita oleh Allah. Dan kita mati dengan husnul khotimah. Itu tidak ada seseorang meninggal dunia tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang optimis kita. Tidak usah takut dengan virus corona. Kita selalu berpedoman kepada protokol kesehatan. Nah, protokol kesehatan itulah yang kita ikuti. Mudah-mudahan petunjuk itu dapat melindungi kita dari bencana virus corona. Betul sekali. Nah, optimis. Ya, ini saya sangat setuju sekali dengan Pak Busasar tadi, adalah kita harus optimis ya Pak ya. Optimis. Ya, optimis dan juga berkeyakinan jika virus ini datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya dengan berdoa, berharap, dan yang paling penting adalah mengikuti protokol kesehatan dalam menjalankan aktivitas, insya Allah ya Pak Busasar ya. Amin. Ini virusnya dapat segera berakhir. Dan juga ini untuk pelaksanaan kurban Pak Busasar, apakah ada aturan-aturan khusus Pak? Ada aturan khusus. Memang ada sebuah himbauannya. Iya. Untuk khususnya korban ini, ini berdasarkan surat edaran Kementerian Agama Republik Indonesia nomor 31 tahun 2020, dihimbau kepada seluruh masyarakat kita Muslim di Provinsi Bengkulu. Pertama, tata cara penyembelihan hewan korban. Baik. Nah, itu. Pertama, rukun menyembelih hewan korban. Nah, itu harus dipenuhi. Yang kedua, hal-hal yang makruh dalam penyembelihan hewan korban itu juga harus dipahami oleh teman-teman panitia pemotongan hewan korban. Yang ketiga, jenis dan pengadaan hewan korban itu sendiri, sehat, sakit, atau kurang sehat gitu. Perlu diperiksa melalui dokter hewan kan. Yang keempat, waktu penyembelihan hewan korban itu juga harus diikuti pada hari-hari tasyrik. Jadi di luar itu bukan korban namanya. Nah, yang seterusnya, tunda sewaktu penyembelihan hewan korban. Tunda sewaktu penyembelihan hewan korban apabila situasi tidak menguntungkan.
Dan berikutnya adalah prinsip kesejahteraan hewan. Jadi itu memang harus dipedomani sesuai dengan surat edaran Menteri Agama nomor 31 tahun 2020 memberikan memberikan batasan-batasan di setiap momen tadi, sehingga hewan itu betul-betul sehat, bersih, dan layak untuk dikorbankan. Kadang-kadang usianya juga dibutuhkan, jadi usianya di atas 2 tahun, 3 tahun, dan seterusnya. Jadi pemotongan hewan korban salah satu gambaran tampilan seseorang yang ingin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berkorban itu untuk dirinya, bukan untuk Allah, untuk diri siapapun yang melaksanakan pemotongan hewan korban. Keikhlasan yang sangat dibutuhkan waktu itu, sehingga seluruh bagian yang dikorbankan tadi menjadi amal soleh bagi mereka. Amal soleh. Nah, amal soleh inilah yang menyelamatkan manusia dunia dan akhirat. Itu Dinda. Masya Allah. Ini sangat itu adalah istimewanya hari raya kurban ya Pak ya. Tadi juga ini berkorban untuk kita sendiri ya, untuk kepada Allah ya, Subhanahu wa Ta'ala. Ini tadi juga yang Pak Busasar sampaikan juga pemirsa, adanya tata cara penyembelihan tadi ya Pak ya, dan itu harus dipahami dan juga dilakukan oleh setiap panitia kurban. Nah, ini mungkin Pak Busasar, seperti biasanya kalau misalnya hari raya kurban itu biasanya kan ada orang melihat nih proses penyembelihan. Namun di era new normal mungkin apakah ada pengurangan panitia ataukah tidak boleh di adanya gerobrol pada saat penyembelihan, itu bagaimana Pak Busasar? Oh iya, terima kasih, satu pertanyaan yang sangat bagus. Kami kembali mengimbau kepada seluruh masyarakat Muslim di Provinsi Bengkulu, kita tidak usah menghadirkan penerima daging hewan korban itu ke lokasi pemotongan. Baik. Nah, tapi kami himbau panitia atau yang korban, yang ikut korban, dialah yang mengantarkan daging korban itu ke rumah-rumah masing-masing sesuai dengan yang telah dicantumkan. Jadi tidak usah masyarakatnya datang ke tempat korban, pemotongan hewan korban, tapi diantarkan agar tidak mengumpulkan masyarakat. Nah, kalau kita kumpulkan nanti menimbulkan masalah baru lagi, klaster baru lagi. Ini klaster baru pemotongan hewan korban, ini kan jadi masalah. Sedangkan kita dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Jadi itu yang perlu kita imbau. Dan kepada panitia dan seluruh yang berkorban, berkerelaan untuk mengantarkan daging hewan korban itu kepada yang menerimanya. Dan yang kedua, tetap jaga kebersihan. Betul. Dan tetap pakai masker, tetap cuci tangan, tetap juga memakai hand sanitizer tadi. Dan pastikan hewan korban itu dalam kondisi siap dan sehat. Nah, sehingga pemotongan hewan korban betul-betul dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Itu Dinda. Oke. Itu tadi mungkin yang sedikit berbeda di era new normal pada saat ini. Betul. Ya Pak Busasar ya. Jika biasanya kita yang masyarakat yang mendapatkan kupon mengambil langsung ke tempat penyembelihan, ini yang berkurban sendiri nih untuk mengantarkan ke setiap rumah, dan tentunya dengan menerapkan yang namanya protokol kesehatan yang juga Pak Busasar bilang tadi tidak boleh dilewatkan, itu ya Pak ya. Dari tadi menggunakan masker dan juga membawa hand sanitizer kemanapun, dan juga pada saat ini di tengah pandemi COVID-19 saat ini kita harus optimis agar pandemi COVID-19 saat ini agar segera bisa berakhir dan juga tetap menjalankan ibadah secara dengan khusyuk, dan juga kita mendapatkan berharap pahala juga ya Pak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini pemirsa, kita masih akan terus berbincang-bincang selama beberapa menit ke depan bersama dengan Pak Busasar menyambut Idul Adha 1441 Hijriah yang akan dilaksanakan pada Jumat ini nanti oleh seluruh umat muslim di seluruh dunia, khususnya di Provinsi Bengkulu juga kita akan melaksanakan Hari Raya Idul Adha. Tapi Zani juga akan kembali bersama dengan Pak Dr.
Dr. Haji Bustasar MPD sebagai Kakanwil Kemenak Provinsi Bengkulu dengan tema kita pada hari ini yaitu menyambut Idul Adha. Dan tapi kita lewati dulu jeda pariwara berikut ini. Tetap di Live Dialog Istimewa Bengkulu. Ya Bapak pemirsa, terima kasih Anda masih di Live Dialog Istimewa bersama dengan Bapak Dr. Haji Bustasar MPD dari Kakanwil Kemenak Provinsi Bengkulu dengan tema kita tadi yaitu menyambut Idul Adha 1441 Hijriah. Dan tadi kita sudah berbincang-bincang bersama dengan Pak Bustasar mengenai penerapan protokol kesehatan ya untuk menyambut Hari Raya Idul Adha yang nanti sudah ditetapkan pada hari Jumat 31 Juli 2020. Dan mungkin untuk pemirsa di rumah yang ingin melaksanakan sholat Idul Adha di masjid tetap menjalankan yang namanya protokol kesehatan ya tadi yang sudah Pak Bustasar sampaikan kepada pemirsa di rumah bahwa kita harus namanya menerapkan protokol kesehatan di setiap aktivitas termasuk dengan ibadah Hari Raya Idul Adha nanti yang akan dilaksanakan pada Jumat 31 Juli 2020. Dan ini Pak Bustasar, ini saya mungkin ingin menanyakan lagi nih untuk Hari Raya Idul Adha nanti berkaitan dengan hewan kurban. Nah ini mungkin bisa dijelaskan Pak total penurunan, apakah ada jumlah penurunan yang sangat signifikan dari kemarin tahun-tahun yang lalu perayaan Hari Raya Idul Adha dan sekarang di tengah pandemi COVID-19, apakah ada perubahan yang signifikan nih Pak untuk jumlah hewan kurban? Terkait dengan pemotongan hewan kurban, alhamdulillah syukur kami atas nama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu merasa bangga kepada seluruh masyarakat muslim yang ada di Provinsi Bengkulu. Ternyata pemotongan hewan korban ini masih banyak. Kita lihat jumlah pemotongan hewan korban, Dinda, itu kerbau sebanyak 123 ekor di Provinsi Bengkulu. 123 ekor kerbau ini menunjukkan ada sedikit pengurangan dari tahun-tahun yang lalu. Dan 5.009 ekor sapi itu yang akan dipotong hewan korban pada saat beberapa hari ini setelah laksanakan sholat Idul Adha. Dan seterusnya 123 ekor kerbau, 5.009 ekor sapi, 3.321 ekor kambing. Dan dari jumlah hewan korban yang dilaksanakan pemotongannya sebentar lagi di Provinsi Bengkulu ini ada penurunan sedikit karena situasi pandemik COVID-19. Apalagi kita dalam kondisi new normal, kehidupan baru yang akan kita laksanakan di Provinsi Bengkulu, sehingga pemotongan hewan korban itu berkurang sedikit, bukan masalah keyakinan, tapi ada pengurangan sedikit dari jumlah tahun lalu. Nah, mudah-mudahan di dalam suasana new normal COVID-19 ini, keimanan masyarakat Muslim yang ada di Bengkulu tetap bertahan, apapun kesulitannya, korban tetap dilaksanakan. Betul. Ini sebuah kewajiban bagi masyarakat kita Muslim di Bengkulu. Mudah-mudahan ini tetap dipegang teguh, ibadah ini adalah yang utama. Betul sekali. Ibadah adalah yang utama dalam kehidupan kita. Sehingga Allah akan memudahkan segala urusan kita, kesulitan kita. Sehingga ya terakhir, virus corona diangkat dari bumi Rafflesia. Itulah harapan kita. Ini juga harapan bagi seluruh umat muslim di seluruh dunia juga Pak Bustasar ya, ini agar segera meskipun kita menghadapi pandemi COVID-19 untuk menyambut Hari Raya Idul Adha dan juga terjadi adanya penurunan yang sedikit ya Pak ya untuk untuk jumlah hewan kurban tadi ada 133 ekor kerbau, 5.009 ekor sapi dan 3.300 ekor kambing. Nah, ini bagaimana dengan semangat berkurban dari setiap kabupaten di Provinsi Bengkulu? Ini saya harapkan tidak terjadi pengurangan ini untuk semangat yang semangat untuk berkorban itu kelihatannya tetap masih bersemangat, masih
yakin bahwa itu adalah ibadah gitu. Betul, ya. Semua semangat. Apapun kesulitan kita, situasi dan kondisi ekonomi, korban tetap dijalankan. Betul. Karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan artinya masyarakat kita masih memiliki memiliki rezeki yang banyak, masih memiliki harta yang cukup. Nah, itulah yang dijadikan korban oleh masyarakat kita. Nah, perkembangan pemotongan hewan korban ini itu adalah gambaran ekonomi, ketaatan, keislaman mereka, dan ketaatan melaksanakan ibadah kepada Allah. Itulah gambarannya. Buktinya masih banyak pemotongan hewan korban di kabupaten kota di provinsi Bengkulu. Gitu. Betul. Jadi semangat berkorban pemirsa dari setiap kabupaten di Provinsi Bengkulu itu tidak hilang ya Pak teman, malah tetap bersemangat dan berkeyakinan untuk melaksanakan ibadah di Hari Raya Idul Adha nanti untuk berkurban nih, karena juga di tengah pandemi mungkin juga menjadikan sedikit dampak ya dari adanya pengurangan dari jumlah hewan kurban, tapi tidak dengan semangat berkurban ya Pak Mustazar ya. Semangat berkurban tetap ada di setiap kabupaten di Provinsi Bengkulu, dan juga ini menjadi nilai tambah dan juga yang harus kita syukuri tentunya Pak Mustazar ya, meskipun di tengah pandemi COVID-19 saat ini kita masih tetap bisa menjalankan Hari Raya Idul Adha dan juga masih bisa diberi kesempatan untuk berkurban ini. Ya, jadi Dinda, itu yang kami sampaikan tadi itu, semangat itu, semangat melaksanakan ibadah itu masih tetap ada terpatri di hati masyarakat kita. Satu contoh di Kanwil Agama Bengkulu saja, tahun lalu kita motong 20 ekor, ternyata tahun ini masih 20 ekor, artinya masih bertahan gitu. Sedangkan dalam situasi dan kondisi pandemi COVID-19, tapi masih tetap sama gitu, artinya belum ada yang menyampaikan mundur. Nah, alhamdulillah syukur. Tentu kami himbau kepada masyarakat kami di Provinsi Bengkulu, khususnya yang sudah biasa menerima daging hewan korban di Kanwil Agama Bengkulu, tunggu saja di rumah. Kami antarkan ke rumah masing-masing. Petugas kami sudah siap untuk mengantarkan ke sana. Tidak usah datang ke Kanwil Agama Bengkulu, karena di situ tidak ada pembagian daging hewan korban. Nah, karena kita harus berkomitmen social distancing dan physical distancing. Jaga jarak, jangan sampai berkumpul-kumpul di tempat pemotongan hewan korban. Dimanapun berada. Dan kami himbau kepada seluruh panitia dan yang korban, baik di masjid-masjid, musala, atau tempat pemotongan hewan korban, jangan kumpulkan masyarakat di satu tempat, tetapi antarkan daging hewan korban itu kepada seluruh masyarakat kita yang telah tercantum untuk mendapatkannya. Itulah Dinda. Ya, jadi sangat betul sekali apa yang disampaikan oleh Pak Mustazar tadi, bahwa masyarakat tinggal menunggu di rumah saja ya Pak, karena nanti ada petugas untuk mengantarkan daging kurban ke rumah masing-masing, dan tentunya ini bertujuan untuk kita menjaga yang namanya physical distancing dan juga menerapkan protokol kesehatan. Meskipun dengan adanya semangat berkurban, tapi tetap dengan menerapkan protokol kesehatan. Dan juga ini Pak Mustazar, mungkin saya ingin mengetahui juga nih, dan juga pemirsa di rumah mungkin juga ingin tahu tips menyembelih hewan kurban secara benar dan syar'i. Oh iya. Bagaimana ini Pak Mustazar? Itu memang sudah dihimbau oleh Kementerian Agama. Pemotongan hewan korban itu diawali dengan hewan korban yang sehat. Pemotongan juga yang benar. Sehingga halalan thayyibah, sehingga daging pemotongan itu juga dagingnya juga menjadi halal dan baik untuk kita dan untuk orang lain. Tentu pemotongan oleh orang-orang yang sudah memiliki kemampuan dan untuk memotong dengan baik sesuai dengan syar'i kita. Bacaan pemotongan tentu sudah dipahami oleh masyarakat kita. Nah, itu imbauan kita. Bukan hanya dipotong-potong saja, tapi dipotong dengan cara yang benar. Tidak menyiksa hewan korban.
Kalau bisa ya hewan korban itu dikasih makan dulu lah. Nah, dia sudah kenyang, sudah sehat, adakan pemotongan. Dan dia juga, hewan juga tenang dia dipotong kalau dia dipotong dengan baik, dengan syar'i yang baik, yang benar gitu. Nah, itu kita himbau. Dan sapi itu kalau bisa, hewan korban itu kalau bisa itu betul-betul betul-betul disehatkan, dirawat dengan baik, dan memang rumput makanannya pada hari itu disiapkan betul. Jangan sampai dia, hewan korban itu stres karena dia akan dipotong. Nah, jadi sehingga ada yang hewan lari segala macam kan. Nah, itulah peristiwa itu, menghindari hewan korban ini lari dari pemotongan, maka perlu dikasih makan, kasih minum, tenangkan, rawat dia dengan baik, tempatkan pada posisi yang baik, siapkan tempat pemotongan yang baik. Nah, sehingga hewan itu juga ikut dan tenang. Betul, betul. Karena semuanya di cara yang baik. Nah, cara yang baik itu juga menghadirkan kebaikan juga kepada yang memotong dan kita semua gitu. Itu Dinda. Baik, iya, iya. Ini berarti pada saat ada peristiwa mungkin hewan kurbannya yang sedih mengamuk ya Pak ya, itu juga ada dampak dari sebelum proses penyembelihan ya Pak Busasar ya? Bisa jadi stres dia. Iya, stres ya. Sehingga dia lari. Ada yang masuk sungai, ada yang lompat pagar dan macam-macam. Betul, betul. Dan ada yang teman-teman kita juga yang diseruduknya kan? Iya. Nah, karena dia stres. Nah, jangan jadikan hewan korban itu stres. Rawatlah dia dengan tenang, rawat dia dengan baik, sehingga sapi itu juga nyaman, tenang, dan itu disembelih dengan baik dan dengan syar'i. Gitu. Baik. Ya, ini juga kita sebagai menghormati untuk makhluk hidup juga ya Pak Busasar ya, karena mungkin sebelum proses penyembelihan ini juga berdampak untuk bagaimana kondisi dari hewan kurban yang akan kita sembelih nantinya. Dan ini mungkin Zani, saya ingin bertanya juga ke Pak Busasar, sebenarnya apa sih Pak kalau dari Pak Busasar sendiri esensi dari Hari Raya Idul Adha ini sendiri? Hari Raya Idul Adha adalah hari raya korban ini, kita jadikan untuk mempersatukan silaturahmi umat Islam, umat Muslim. Karena berkesempatan kita bersatu dalam melanjutkan kehidupan dan pembangunan di Provinsi Bengkulu. Yang kedua, Hari Raya Idul Adha adalah hari raya pemutus virus corona berkembang di Bengkulu, karena kita semua berdoa dengan baik. Dan yang ketiga, mari kita jadikan situasi new normal ini adalah untuk membatas kita dengan virus corona, sehingga kita hidup baru, cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Itu adalah cara hidup baru kita. Selama ini kan kita tidak begitu, tapi inilah situasi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar, kita harus sabar menghadapi virus corona ini agar kita tidak terpapar, dan kita selalu mengikuti petunjuk protokol kesehatan, karena petunjuk itu juga yang telah disusun oleh pakar-pakar kesehatan kita di Indonesia. Kita ikuti itu dengan baik, nah, sehingga kita terselamatkan dari virus corona. Yang ketiga, kita jangan sombong bahwa kita tidak akan terpapar oleh virus corona. Tidak takut dengan virus corona, jangan. Sesuatu manusia yang sombong, Allah tuh benci dengan yang sombong. Kita harus rendah hati, kita harus sabar. Nah, yang keempat, mari kita berdoa semoga kesempatan Idul Adha ini untuk mengakhiri virus corona di Bengkulu. Ini saja harapan kami. Ya, ini insya Allah kita semuanya tetap dalam keadaan sehat dalam menyambut Hari Raya Idul Adha nanti. Nah, ini mungkin Pak Busasar di segmen terakhir saya juga ingin menanyakan apakah ada pesan khusus nih dari Pak Busasar selaku Kakanwil Kemenak Provinsi Bengkulu dalam tema kita di live dialog istimewa pada malam ini menyambut Idul Adha 1441 Hijriah. Nanti silakan Bapak. Terima kasih ya Dinda. Kami atas nama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu menghimbau kepada seluruh masyarakat di Provinsi Bengkulu, marilah kita sambut
Hari Raya Kurban, Hari Raya Idul Adha dengan penuh senang hati dan gembira. Dan kita yakin bahwa kita tidak akan terpapar oleh virus corona. Mari kita laksanakan takbir di masjid saja atau dari rumah saja. Dan tidaklah kita laksanakan takbir keliling, karena mengumpulkan masyarakat dengan takbir keliling kita melanggar dari protokol kesehatan. Kalau kita melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh negara, maka kita akan menerima balasannya, menerima apa yang telah kita lakukan. Dan kita menghindari kumpulan masyarakat kita. Tapi kita tetap bertakbir dengan senang hati. Tapi kita takbir dari rumah dan kita gembira dengan senang hati dengan kehadiran Hari Raya Kurban. Sedangkan Nabi Ibrahim alaihissalam bahkan sampai mengorbankan putra kesayangannya. Mudah-mudahan Hari Raya Idul Adha tahun ini 1441 Hijriah adalah mengakhiri virus corona berkembang di Provinsi Bengkulu. Inilah yang dapat saya sampaikan. Betul. Ya, terima kasih Pak Busasar. Itu tadi adalah pesan dan himbauan untuk masyarakat khususnya Provinsi Bengkulu dalam menyambut Hari Raya Idul Adha. Dan Pak Busasar, saya ingin mengucapkan terima kasih Bapak sudah berkenan hadir ya di studio kami untuk live dialog istimewa pada malam hari ini dan juga berbagi kepada pemirsa di rumah khususnya dengan tema kita pada hari ini yaitu menyambut Idul Adha 1441 Hijriah yang merupakan tadi adalah Hari Raya Kurban dan juga untuk merupakan ibadah yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat ataupun ya Provinsi Bengkulu juga umat muslim di seluruh dunia. Dan juga pemirsa tadi adalah dalam menyambut Hari Raya Idul Adha, Pak Busasar juga menghimbau dan saya ingin menyampaikan juga untuk pemirsa di rumah tetap menerapkan yang namanya protokol kesehatan ya dalam menjalankan ibadah pada saat menjalankan sholat nanti di masjid. Dan seperti yang Pak Busasar sampaikan tadi kepada pemirsa di rumah untuk membawa namanya sejadah, lalu adanya menggunakan masker dan juga menggunakan hand sanitizer dan juga mungkin bisa dilaksanakan berwudu dari rumah dulu ya Bapak ya, sebelum pergi ke masjid. Dan pemirsa, dan itu tadi adalah perbincangan kita bersama dengan Bapak Dr. Andes Haji Busasar MPD sebagai Kakanwil Kemenak Provinsi Bengkulu dengan tema kita di live dialog istimewa pada malam hari ini yaitu menyambut Idul Adha 1441 Hijriah. Semoga di Hari Raya Idul Adha yang akan dilaksanakan pada Jumat 31 Juli 2020 nanti itu bisa berikan hikmah sosial, moral, dan juga spiritual kepada kita semua. Dan pemirsa, akhir kata saya Zani Azari bersama dengan Pak Busasar mohon pamit undur diri di live dialog istimewa pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menyambut Hari Raya Idul Adha. Sampai jumpa.